negara kita akan terjadi kering. Ini harus dipikirkan kepada pemerintah. Saya melaporkan, harap diadakan sosial kontrol dan diberikan batas-batas pengeboran-pengeboran itu, jangan sampai ribuan meter ke bawah. Adakan sosial kontrol, berikan batas 150 meter ke atas itu maksimal, jangan sampai ribuan meter ke bawah. Itu masalah pengeboran, karena terjadinya pengeboran dari mulai Sukabumi Selatan sampai Cianjur, Garut, Bandung, Ciwidey sampai Banyuwangi ini sudah habis dengan pengeboran-pengeboran yang ribuan meter ke bawah. Saya mengkhawatirkan saudara-saudara, bila pengeboran ini ternyata pas seperti di Porong di Jawa Timur, ada apa kawah lagi dihanap seperti Jawa Timur, misal di Jawa Barat meluap lagi lumpur panas, jangan mengharapkan kita tenang anak cucu kita duduk di bumi ini. Mungkin terancam seperti Jawa Timur. Bayangkan Jawa Timur, daerah Porong, Lapindo. Dia terancam menjadi lautan sekitar masa 6 tahun, maka akan terjadi lautan. Apa tidak khawatir? Dari mulai sedesa sekarang sudah mencapai 7 kecamatan. Khawatir jadi sengsara dia. Apakah kita Jawa Barat mau seperti itu? Tolong pikirkan hal itu. Nah ini, jadi di sini saya sangat mengkhawatirkan. Ini di sini dilengkapi pengeboran maupun peralatan. Nah, sekarang saya mau menggores masalah pertambangan yang besar. Dulu tahun 94, daerah Linggo itu ambruk bekas pertambangan. Karena pertambangan tersebut tidak pernah direhabilitasi, tidak pernah ada pemulihan, sehingga ambruk menelan jiwa beberapa ribu. Nah, saya sekarang lihat di Jawa Barat, daerah Cikotok, bekas pertambangan perusahaan. Sekarang hanya ditinggalkan begitu saja. Tidak ada pemulihan kembali. Saya rasa ke depan akan seperti daerah Linggo. Tolong dipikirkan kepada pemerintah. Daerah Cikotok. Saya lihat lagi, ini daerah Pongkor. Saya pernah masuk, karena saya juga bekas penambang tradisional. Pernah saya masuk ke level 4, level 1, level 3, level 2. Jadi yang pernah saya masuk daerah Pongkor, yang saya pernah lihat tidak ada pemulihan kembali. Tidak ada rehabilitasi yang baik. Saya pikir daerah Pongkor akan terjadi seperti daerah Linggo. Seperti di sini saya peta. Ini mulai level paling atas, level 4, 3, 2, 1. Ini hanya kosong dan kerongkongan. Ke sana kosong, ke sini kosong, ke sana kosong, ke sini kosong. Nah, sekarang hanya jadi ranjau-ranjau para penambang tradisional. Satu hari tidak kurang dari 3 atau 10 yang tertimbun. Bayangkan ini, nyawa manusia tidak lebih dengan seekor hewan. Tolong dipikirkan, adakan pemulihan kembali, pulihkan kembali, rehabilitasi kembali. Tidak mungkin perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada dana rehabilitasi kembali. Ini harap dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa? Daerah Pongkor kalau memang nanti terjadi seperti daerah Linggo, Pongkor merupakan kepalanya daerah Jakarta. Bila terjadi ambruk seperti Linggo, tentunya Jakarta akan ditelan batu dan lumpur-lumpur ke daerah Jakarta. Ini harus dipikirkan yang serius. Adakan sosial kontrol ke masing-masing pertambangan di seluruh Indonesia. Saya di sini berbicara bukan istilahnya negatif dan menjelekkan perusahaan. Saya berkewajiban sebagai warga Indonesia untuk melaporkan ke orang-orang yang punya kewenangan. Dan saya juga ada kewajiban dari keanggotaan SLM untuk mengetahui alam kita, sumber daya alam kita. Jadi ada kewajiban saya, dan saya mungkin dosa kalau misalnya saya tahu kerusakan alam di sini. Ternyata saya tidak melaporkan, saya dosa nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak pernah melaporkan. Sekarang saya melaporkan ke gubernur, ke Dewan Provinsi, ke DPC Sukabumi, KSLM, Komnas PAN, ke Komisi 3. Bahkan saya pernah datang ke rumahnya Presiden kita di Cikeas 3 kali, membawa kebodohan saya, tapi tidak ada realisasinya. Mungkin saya salah karena saya bodoh. Bayangkan, tidak ada realisasinya. Saya sangat mengkhawatirkan di negara-negara ini. Karena apa? Di semua bidang hanyalah sebuah kehancuran.
maupun alam maupun moral. Sekarang moral kita di Indonesia, bagi saya masyarakat kecil, hanya mengerik dan merasa sedih gitu. Karena apa? Tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga negara menganggap orang-orang Indonesia ini kayaknya seperti tidak punya harga diri. Harga diri pejabat-pejabat Indonesia di mata negara tetangga kayaknya sangat terhina sekali. Sangat terhina. Korupsi dan sebagainya ini tolong pikirkan. Ini lebih bahaya. Penyelewengan sumber daya alam lebih bahaya dari orang-orang korupsi. Karena apa? Orang korupsi gitu ya. Paling negara yang dirugikan sekalipun orang masyarakat. Tapi ini sumber daya yang dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat tidak memikirkan, pelaku juga penambang tradisional tidak memikirkan. Setelah diambil hasilnya hanya menjadi kesenangan pribadi. Ini kayaknya merugikan semua golongan masyarakat maupun semua umat. Nah, dari sini saya minta kepada pemerintah untuk serius ditangani sumber daya alam kita. Dan saya siap. Apa yang saya tulis dan apa yang saya baca, saya siap untuk membuktikan kebenarannya. Saya tidak akan membohongi publik. Di sini semua saya buat foto-fotonya dan mungkin nanti di belakang foto-foto video penambang, terus foto video peralatan tradisional, alat gilingnya dilengkapi. Nah, ini model ini alat pengeboran. Nah, ini alat pengeboran, ini juga peta lubang yang masuk, peta lubang air yang masuk ke dalam lubang. Ini perusahaan PT Pongkor yang pernah saya lihat tidak ada pemulingan dan tidak ada rehabilitasi kembali. Nah, dilengkapi dengan foto-foto video semua. Itu sudah lengkap. Mungkin nanti setelah saya di wawancara ini, setelah saya berbicara, dilanjutkan dengan foto-foto videonya para penambang tradisional. Sementara dari saya sekian dan terima kasih dan mohon maaf bila kata-kata saya yang tidak berkenan di para penambang tradisional maupun di perusahaan-perusahaan. Harapan saya tidak ada lain, negara kita subur, makmur, kemahrifah, jinawi tidak terancam dengan musibah-musibah alam dengan perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya minta ke perusahaan-perusahaan juga untuk dipikirkan benar-benar rehabilitasi. Dan saya sebagai masyarakat siap untuk kembali ke sumber daya alam. Dengan catatan mungkin saya ada fasilitas dari pemerintah untuk menunjang hidup saya. Saya siap nimbun lubang-lubang yang ditinggal para penambang di setiap daerah, di setiap provinsi, siap. Di sana ada teman saya, di sini ada teman saya. Saya untuk menimbun aja, saya kembali ke sumber daya alam, saya siap. Nah, rupanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.